Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kelas coding. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya hyperlink, list, dan image ya, di episode keempat tentang seri HTML basic. Yuk kita lanjut aja buka yang namanya Visual Studio Code-nya. Ini kan project kita yang kemarin nih, ya kan? Lalu teman-teman buka dulu yang namanya Open with Web Server-nya. Oke, ini udah dibuka. Ini kita perkecil aja. Jadi kita bagi dua ya. Jadi perkecil juga. Jadi biar kita ngodingnya lebih enak gitu. Oke, sudah. Oke, kita pertama buat dulu komentar ya. Kalau buat komentar di HTML tuh sama aja sih, tinggal bikin klik yang namanya comment slash komentar. Ini cara membuat komentar di HTML. Lalu kita akan ngebuat yang namanya hyperlink. Hyperlink itu apa? Hyperlink itu jadi link yang akan menunjukkan kita ke website yang lain atau ke halaman yang lain. Itu yang namanya hyperlink. Jadi bentuknya seperti ini. Seperti ref ya kan. Nah, kita buat dulu yang namanya di sini misalnya ini YouTube kelas coding. Nah, di sini kan saya udah copy nih ininya nih. Saya udah ada linknya, teman-teman copy aja. Terserah mau link siapa. Nah, ini kita Ctrl A, terus Ctrl C, copy. Teman-teman paste di sini. Nah, kalau teman-teman save as. Sorry, save as-nya di sini, Ctrl S. Nah, ini langsung muncul ya. Ini YouTube kelas coding. Nah, coba kita klik di sini. Nah, ini akan langsung ngebuka ya channel YouTube-nya. Nah, lalu ada lagi yang namanya kita bisa bikin HTML ini ke halaman yang lain ya. Misalnya saya bikin di sini file kedua titik HTML. Berpindah ke halaman kedua. Ctrl S. Lalu saya buat di sini filenya yang namanya kedua titik HTML. Nah, ini kita Ctrl save aja. Lalu teman-teman buka lagi, open with web server lagi. Ini kasih breakline aja ya. Ctrl save. Nah, halaman keduanya jangan lupa kita bikin dulu HTML-nya. Di sini yang namanya title-nya halaman kedua. Lalu di sini kita kasih sebuah paragraf aja ya buat nandain. Ini adalah halaman kedua. Terus save. Lalu teman-teman klik yang ini nih. Nah, otomatis dia akan pindah ke halaman kedua. Nah, ini kan berpindahnya dengan cara masih di halaman yang tadi ya. Nah, gimana caranya kalau kita mau pindah itu tanpa, kalau mau pindah itu jadi kita buka halaman baru lagi gitu. Nah, caranya seperti ini. Kita bikin yang namanya ref, kasih target. Nah,
Ini targetnya blank ya kan. Nah ini kita hapus saja, kita nggak pakai yang ini. Nah lalu di sini kasih yang namanya kedua tag HTML. Nah berpindah ke halaman kedua, membuka tab baru. Ini kita open with web server lagi. Nah ini kita kasih breakline lagi. Jadi kalau mau ngasih spasi itu pakai BR ya. Jadi dia ke bawah gini modelnya. Nah ini kalau kita klik yang di sini, nah dia ngebuka halaman baru nih. Nah, beda kan? Nah dia tuh jadi contoh penggunaan yang namanya atribut blank pada tag ref. Sekarang kita lanjut lagi yang namanya kita bikin telepon. Nah ini kan telepon nih. Nah di sini kita bakal kasih nomor telepon kita 9511397339. Telepon ke nomor saya. Setelah save. Ini kita kasih breakline lagi aja di sebelah sininya. Ctrl S. Nah, make a call. Apakah kamu menelpon? Nah, ini cara pakai yang namanya tag telepon. Nah, mungkin itu pembahasan dari hyperlink. Nah, kita sekarang lanjut yang namanya bahas yang namanya list. List dalam HTML dibagi menjadi 3 ya. Gak apa aja. Nah, pertama ada yang namanya unordered list. Jadi bentuknya begini, tagnya UL. Jadi unordered list itu adalah daftar yang ditampilkan tidak memiliki urutan. Nah, nanti jadi bentuknya seperti ini nih, unordered list nih. UL. Nah, kita bikin yang tag yang mana UL. Nah, misalnya kita isi di sini. Ini baris pertama. Ini kita kopikan aja. Ctrl D, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Kedua, bawahnya ketiga, Ctrl S. Nah, ini kan nggak berurutan nih ya kan, jadi jadi nggak rapi kan. Nah, kita bisa pakai yang namanya di sini ordered list. Daftar yang ditampilkan secara terurut. Bentuknya seperti ini. Jadi kita bikinnya dulu yang namanya di sini UL dulu seperti di atas tadi. Nah, kalau kita tambahin namanya LI. Jadi order list itu kita pakai yang namanya bukan LI, OL. Kita buat dulu yang namanya OL di sini. OL. Nah,
Di sini bisa ditaruh yang namanya 1. Nah, ini kita copy. 2, 3. Kita save. Nah, bentuknya jadi rapi ya. Kalau pakai LLI ini jadi dia kayak bentuknya angka seperti ini, listnya ke bawah seperti angka, jadi urut dia 1, 2, 3. Nah, ini saya kasih komen aja di sini. Ini unordered list. Ini yang namanya ordered list. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, lalu yang ketiga, ada lagi nih yang ketiga nih, yang namanya description list. Bentuknya pakai yang namanya di sini LI. Nah, ini daftar atau list yang akan ditampilkan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, gimana cara ngebuatnya? Nah, seperti yang tadi, kita buat dulu yang namanya UL, terus yang sini ada yang namanya LI. 1, 2, 3. Nah, kita Ctrl save. Nah, ini jadi lebih rapi ya. Ini yang namanya description list. Nah, ini kan kita udah kelar bahas yang list. Nah, lalu kita masuk yang namanya image. Nah, image di sini sendiri ada 2 ya. Bisa secara internal atau dari folder yang ada di project. Lalu di sini bisa secara online. Nah, gimana cara ngebuat gambar itu sendiri? Nah, pertama kita klik yang namanya tag image. Nah, IMG. Nah, ya di sini kan ada 2 tag nih, ada yang namanya src dan namanya alt. Nah, src ini untuk mencari di mana file image atau gambar kita berada. Nah, di alt ini lebih ke mendefinisikan atau memberitahu, oh ini gambar, misalnya gambar logo atau gambar pemandangan dan sebagainya gitu. Nah, misalnya saya di sini copyin aja dulu gambarnya, saya udah ada 2 gambar di sini. Ini saya copy aja, saya drag ke sini. Oke. Nah, saya tinggal panggil di sini kelas coding 2.alt. Nah, ini saya khususin namanya kelas coding logo misal. Nah, di sini saya save. Nah, otomatis akan muncul ya, oh ini gede banget nih ya kan. Nah, kita bisa buat dia ukurannya kecil dengan nambahin yang namanya atribut width.
width itu lebar ya. Nah, dia akan otomatis jadi kecil. Nah, ini saya kasih paragraf lagi di sini. Ini logo kelas coding misal. Nah, muncul di bawahnya ya. Lalu gimana kalau pengen secara online? Sama aja seperti yang di atas, tinggal buat yang namanya text image src. Nah, kita cari gambarnya di sini. Saya nyari dari Unsplash saja ya. Misalnya di sini saya cari yang namanya Jakarta. Nah, saya pakai gambar yang ini, saya klik di open image in new tab. Nah, ini link ini teman-teman copy aja ya. Ctrl A, Ctrl C, taruh di sini. Nah, ALT-nya di sini namanya Jakarta. Lalu di sini kasih yang namanya paragraf lagi. Ini adalah Jakarta. Jangan lupa kasih width di sini 100 biar nggak terlalu gede banget ya. Nah, ini udah ada ya di bawahnya ya. Jadi begitu penggunaan yang namanya hyperlink, list, dan image ya. Mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kelas Coding. See you.